Nah, kita masuk di contoh yang kedua. Contoh yang keduanya juga sudah teacher bikinkan di layar ini. Baca ya soalnya. Katanya sebuah batang homogen tak bermassa diberi beberapa gaya seperti pada gambar berikut. Berarti di sini ada F1, F2, dan F3. Nilainya adalah 20 Newton, 10 Newton, dan 10 Newton lagi. Nah, terus katanya jika panjang batang AB, namanya batang ini teacher berikan dengan nama AB, adalah 40 cm, berarti itu panjangnya ya. Tentukan besar dan arah torsi jika diputar di A. Oke, ada berapa gaya di sini? Ada 3 gaya. Kalau ada 3 gaya, maka juga ada 3 torsi yang akan dihasilkan untuk batang ini ketika dia diputar di porosnya. Nah, saat ini porosnya adalah di titik A. Berarti A ini sebagai poros. Maka nanti akan bisa kita berikan di sini ada tau 2, di sini ada tau 1 oleh F1, dan ada tau 3 oleh F3. Oke, berarti ada 3 torsi. Maka nanti resultannya itu adalah jumlah yang nanti akan berhubungan dengan arah putaran dari masing-masing torsinya. Oke, berarti kalau untuk segi diketnya adalah sudah terlihat jelas dari segi gambar. Yang perlu kita tambahkan di sana diketnya berarti ada F1, kita bikinkan lagi, sama dengan 20 Newton. Lalu ada F2 sama dengan 10 Newton. Lalu ada F3, nilainya adalah 10 Newton. Nah, lalu sekarang jarak gaya ke poros putarnya. Oke, kita lihat masing-masingnya. Berarti ini jarak dari pangkal gaya F1 ke porosnya. Maka sepanjang ini, nah dari A sampai ke tempat F1 ini namanya adalah L1. Maka L1-nya berapa? L1-nya sama dengan panjang batangnya, berarti L1 sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Oke, lalu F2 apakah punya jarak terhadap poros? Tidak, F2-nya tepat berada di poros sehingga L2-nya sama dengan 0. Nah, di sini. Oke, next F3. F3 pas di B juga. Jaraknya berarti sama dengan L1. Nah, berarti jarak dari pangkal gaya dari sini sebagai L3. Berarti nilai dari L3 sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Oke, yang diketahuinya sudah paham ya? Berarti sekarang bisa kita jawab. Nah, sekarang kita jawab. Berarti sigma tau di A, sigma torsi di A itu ada torsi oleh F1 ditambah torsi oleh F2 ditambah dengan torsi oleh F3. Tapi apakah ketiga gaya ini menghasilkan torsi? Nah, ayo ada yang tahu? Oke, kita lihat penjelasan yang sebelumnya. Teacher bilang, torsi itu punya nilai kalau gayanya tegak lurus terhadap poros putarnya. Oke, yang tegak lurus siapa? Cuman F1. Berarti sebenarnya dari ketiga buah gaya ini, yang menghasilkan torsi hanyalah F1 saja. F2 dan F3 tidak memiliki torsi. Ada yang tahu nggak penjelasan kenapa tau 2 dan tau 3-nya tidak memiliki nilai? Oke, kita lihat di sini. Tau 2 torsinya sama dengan 0. Karena L2 sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena berada di poros putar. Nah, kan tau itu adalah L kali F-nya. Oke, itu yang pertama. Tau 2-nya 0. Tau 3-nya juga 0 atau tidak?
Ayo coba lihat antara gaya dengan poros putarnya. Sejajarkah atau tegak lurus dia? Nah, yang sekarang kita lihat adalah tau 3. Tau 3 juga bernilai 0. Kenapa? Karena F3 sejajar dengan poros putar. Nah, itu. Dari penjelasan ini paham ya? Kapan torsinya punya nilai dan kapan torsinya tidak menghasilkan nilai. Oke, sehingga sigma torsi di A itu hanyalah tau 1 saja. Nanti kalau kita jabarkan lagi ada F 1 kali L1 atau L1 kali F1. Berarti di sini F1-nya adalah 20 Newton dikalikan dengan 0,4 meter. Berarti hasilnya adalah 8 Newton meter. Oke, nah sekarang arahnya berarti yang mana yang dia paling dekat untuk diputar ke arah poros, berlawanan putaran jarum jam atau searah? Maka arah torsinya ke sini dia. Nah, karena lebih dekat diputar ke arah situ. Berarti di sana adalah arahnya searah putaran jarum jam. Nah, itu. Oke, sampai di sini Anda bisa paham ya tentang torsi, kapan dia punya nilai dan kapan dia tidak memiliki nilai.